kita mulai ya pembelajaran untuk pagi hari ini? Bisa. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, terlebih dahulu berdoa, silakan. Duduk jabrak. Doa mulai. Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehingga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PKWU. Dan pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tentang materi packaging dan labeling atau kemasan dan label. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut, Pak Guru mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian. Nanti tolong dijawab. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kemasan? Ya, silakan sebutkan nama dan. Nama saya Aida Lila, absen 2. Jadi kemasan itu merupakan wadah yang berfungsi untuk melindungi produk dan meningkatkan nilai jual suatu produk tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang label? Coba silakan. Perkenalkan, nama saya Don Setiawan, absen 8. Label merupakan suatu bagian dari produk yang berisi tentang informasi produk tersebut. Ya, terima kasih atas jawaban dari kalian. Ya, aplaus buat mereka berdua. Oke, jadi seperti yang kalian dengar tadi, jawaban dari kedua teman kalian sekilas ya tentang label dan kemasan. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang kemasan dan label lebih lanjut. Namun sebelumnya kalian untuk melakukan literasi terlebih dahulu ya, supaya lebih lebih detail gitu ya pengetahuannya tentang kemasan dan label. Untuk itu silakan kalian literasi, membuka Google Scholar ya. Di situ diketikkan kata kunci kemasan dan label. Nah, nanti setelah literasi, tolong nanti presentasi secara lengkap ya tentang kemasan dan label. 2 orang nanti silakan maju untuk presentasi. Silakan untuk literasi terlebih dahulu. Sudah cukup ya literasinya ya, anak-anak? Ya, kalau sudah cukup, silakan satu orang mempresentasikan tentang kemasan secara lebih lengkap. Kalau tadi pas waktu pertanyaan persepsi hanya sekilas ya. Nah, ini nanti setelah kalian melakukan literasi, tolong dipresentasikan secara lebih detail. Silakan yang mau presentasi kemasan terlebih dahulu maju ke depan. Seperti biasa presentasi ya, ada pembuka, salam, dan penutupnya. Silakan. Ya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kemasan. Sebelum itu, pengemasan produk menjadi suatu hal yang penting yang berdampak bagi secara fisik maupun psikologis. Dapat diartikan, untuk kemasan merupakan suatu wadah yang dapat meningkatkan nilai jual dan fungsi sebuah produk. Dalam hal ini, kemasan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kemasan primer. Kemasan primer merupakan kemasan dengan jenis kemasan yang bersinggungan langsung dengan produk yang berfungsi sebagai wadahnya. Yang kedua ada kemasan sekunder. Apa sih itu kemasan sekunder? Kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi sebagai wadah sejumlah kemasan primer. Dan yang terakhir ada kemasan tarsier. Kemasan tarsier merupakan kemasan yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung bagi kemasan sekunder dengan pengiriman produk terutama untuk jarak jauh seperti ekspor ke luar daerah maupun ke luar negeri. Dan di sini ada 3 macam jenis kemasan primer atau contohnya, yaitu yang pertama ada plastik, botol gelas, dan kaleng, karton untuk produk minuman dan makanan. Yang kedua yaitu ada contoh kemasan sekunder. Apa sih itu contoh dari kemasan sekunder? Di sini ada beberapa contoh dari kemasan sekunder. Yang pertama itu ada kotak dari kardus, tas kertas, dan kantong plastik. Kemasan tersebut berfungsi sebagai wadah dan pelindung sejumlah kemasan primer untuk memudahkan dan mengamankan untuk dibawa atau didistribusikan secara langsung atau tidak. Yang ketiga ada kemasan tarsier. Di sini ada beberapa macam contoh dari kemasan tarsier, yaitu yang pertama ada kotak kayu, ada kontainer atau box. Saat ini kontainer menjadi kemasan paling luar yang populer untuk pengiriman dengan transportasi jarak jauh. Dan yang terakhir ada manfaat dari kemasan. Teman-teman pasti bertanyakan, apa sih manfaat dari sebuah kemasan itu? Jadi yang pertama itu untuk menjaga produk agar tetap terlindungi dan tetap bersih, terjaga dari kotoran serta kontaminasi sebuah produk. Yang kedua, membuat daya tarik produk meningkat karena terjaga sebuah kualitasnya. Yang ketiga, untuk menyeragamkan ukuran atau bobot produk yang akan dijual. Jadi di sini sebuah produk akan terlihat menarik apabila sebuah produk itu seragam dengan produk yang kita jual. Yang keempat, untuk menambah daya jual produk. Konsumen diuntungkan dengan kemudahan pemakaian produk atau praktis. Dan yang kelima, kemasan mampu menarik konsumen untuk membeli produk yang akan kita jual. Yang keenam, kemasan juga dapat menampilkan informasi produk yang dapat membantu konsumen untuk memudahkan atau menentukan keputusan pembelian tersebut. Baik, dari sini cukup sekian presentasi dari apa sih itu pengertian dari kemasan, dan teman-teman juga bisa membaca lagi file yang saya kirimkan ke grup kita dan bisa kita pelajari lagi. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ahmad ya, sudah melakukan presentasi dari hasil literasinya tentang kemasan. Nah, kemudian yang kedua, silakan presentasi lagi tentang label ya. Silakan yang mau presentasikan tentang label. Silakan presentasi. Perkenalkan, nama saya Adin Sisa Karenia. Saya di sini akan membacakan hasil literasi saya tentang label. Label sendiri adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang untuk memperjelas produk dengan isinya, yaitu ada informasi tambahan, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalisasi. Fungsinya sendiri untuk memperjelas isi produk dan penjualannya. Jenis-jenis label menurut
Marinus, 1 brand label. Brand label ini digunakan untuk menjelaskan produk ini berasal dari brand apa. Dan yang kedua, grade label, yaitu label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dan kandungan gizi yang terdapat dalam produk tersebut. Yang ketiga, label deskripsi, yaitu informasi objektif tentang penggunaan, cara penggunaan, konstruksi, dan pemeliharaan cara menggunakan produknya. Berikut ini ada ketentuan untuk penggunaan label, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan. Berikut saya bacakan ketentuan untuk label. Yang pertama ada nama produk. Nama produk ini menjelaskan tentang produk apa yang ada di dalam label tersebut. 2. Keterangan bahan dan digunakan dalam pangan. Keterangannya tentang komposisi dan bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Yang ketiga, berat bersih, ukuran isi dari produk tersebut. Yang keempat, nama dan alamat pabrik. Nama dan alamat pabrik ini berguna untuk mengetahui di mana produk ini dibuat. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa pangan. Ini sangat penting karena pembeli akan melihat kadaluarsa ini masih bisa dikonsumsi atau tidak. Yang keenam, nomor pendaftaran pangan. Pendaftaran ini dilakukan untuk ke Badan BPOM untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, itu tanggal berapa didaftarkan ke Badan BPOM. Yang ketujuh, kondisi produk pangan. Ini kondisi masih bisa dimakan atau tidak. Ini sama seperti tanggal kadaluarsa. Yang kedelapan, penggunaan dan penyajian dan penyimpanan pangan. Keterangan tersebut saya bacakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih atas presentasi dari teman-teman kalian ya. Sudah bagus-bagus presentasinya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kemasan dan label. Ya. Untuk itu nanti Pak Guru akan menampilkan PPT ya, PowerPoint tentang materi labeling dan packaging. Baik, ya. Pak Guru di sini menampilkan PowerPoint tentang kemasan dan label. Pertama, kalian di sini melihat gambar produk yang sudah dikasih label ya, dan kemasannya begitu bagus, gitu. Dan ini sudah bagus ya produknya. Kemudian pengertiannya bahwa pengemasan itu adalah upaya meletakkan suatu produk ke dalam wadah, gitu ya. Itu pengertiannya. Yang di situ fungsinya adalah memberikan perlindungan ya, menjadi pelindung suatu produk. Nah kemudian fungsi kemasan seperti tadi sudah dipresentasikan teman-teman kalian, gitu ya. Yang pertama adalah fungsi protektif. Protektif itu melindungi ya, yaitu fungsi kemasan di mana untuk melindungi produk dari kerusakan, dari kontaminasi bakteri dan sebagainya, dari kerusakan produk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi promosional, di mana fungsi ini mempunyai manfaat sebagai unsur promosi produk. Gitu. Jadi dengan adanya kemasan yang bagus akan membuat produk lebih menarik, kan gitu ya. Daripada kemasan yang kurang bagus, pasti konsumen akan memilih kemasan yang lebih bagus. Nah, apalagi produknya sudah bagus, kualitasnya, kemudian kemasannya bagus seperti itu. Kemudian kemasan yang baik itu, yang pertama adalah dibuat semenarik mungkin, ya, punya ciri khas.
kemudian desainnya bagus, ukuran materialnya, bahan yang dibuat kemasan itu sesuai dengan produk. Misalkan di sini produk apa ini? Makanan apa kayak nasi gitu ya. Masa ini harus dikemas pakai plastik, ya kan nggak menarik ya. Tetapi kalau dikemas dengan daur akan lebih menarik konsumen kayak gitu. Kemudian di sini ada produk saus gitu ya, dikemas dengan botol. Jadi fungsi kemasan yang baik tadi itu adalah materialnya sesuai dengan kebutuhan produk. Oke, kemudian bagaimana konsumen yang cerdas? Konsumen yang cerdas dalam memilih produk itu adalah terutama produk pangan ya. Ini akan melihat labelnya dari kedaluarsanya dan produksinya gitu. Itu konsumen cerdas seperti itu. Oke, kemudian kita ke label. Kemudian label adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen. Itu fungsinya label seperti itu pengertian. Nah, kemudian label yang jenis label itu ada yang langsung pada kemasannya. Contohnya yang ini ya, yang ini kan langsung di kemasannya. Kemudian ada yang ditempel menggunakan media seperti stiker gitu ya. Contohnya ini, tapi ini labelnya kurang menarik ya karena hanya di print. Kemudian, nah, isi daripada label itu harus mencantumkan paling tidak merek, ya, terus nama produknya, tanggal kedaluarsa khusus untuk makanan, ya, berat bersih, kemudian kalau perlu penyimpanan, cara penyimpanannya, penyajiannya, kemudian produsen dan alamatnya, kemudian sertifikasinya kalau sudah ada, seperti sertifikasi halal dan BPOM. Kemudian hal istimewa yang menjadikan produk unggul, contohnya tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa formalin. Nah, inilah isi daripada label itu. Jadi paling tidak memuat seperti ini label itu. Nah, ini contoh daripada produk yang sudah dikemas dan ada labelnya seperti ini ya, sudah lengkap. Oke, dari penjelasan ini sudah paham semuanya ya? Nggak ada pertanyaan ya? Apa ada pertanyaan? Saya kira Pak Guru kira sudah paham semua ya. Apalagi tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, sekarang setelah kita bahas tentang kemasan dan label, tugas kalian adalah membuat label ya dengan aplikasi Canva ya. Aplikasi Canva yang itu nanti dicetak menjadi label pakai kertas stiker ya. Jadi nanti label yang sudah kalian desain kemudian di print ke dalam di atas kertas stiker. Nah, nanti kertas stiker itu dipotong-potong menjadi label sehingga biaya produksinya menjadi lebih kecil ya, daripada pesan ke percetakan gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan tugas kalian bergabung dengan kelompoknya karena ini adalah nanti tugas kelompok membuat produk sehingga membuat labelnya juga berkelompok, nanti dipresentasikan satu kelompok satu label saja mewakili teman-temannya atau satu kelompok itu satu label ya untuk produk yang akan dibuat. Silakan berkelompok membuat label dan nanti dipresentasikan. Silakan bergabung. Ya, baik.
kalian sudah membuat label dan nanti ada yang mempresentasikan, kelompoknya wakil satu anak saja untuk presentasi. Nanti semuanya mempresentasikan labelnya yang akan dibuat untuk produknya. Nah, silakan yang mau presentasi untuk kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan labelnya. Nanti tolong dikritisi ya. Dikritisi, dikasih masukan dan saran tentang labelnya. Silakan yang mewakili. Silakan maju. Ya, presentasikan. Aman dan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Sistakadania. Saya mau mempresentasikan tentang logo dari kelompok 5. Di sini bisa dilihat dari kelompok kami itu produk kami itu mango sticky rice. Mango sticky rice sendiri itu produk khas dari Thailand. Jadi di sini yang kami highlight itu gambar mangganya karena memang itu yang di highlight di produk kami. Dan di sini ada keterangan komposisinya, ada mangga, coconut fla, dan ketan. Silakan untuk penanya atau yang bertanya. Silakan jika ada yang mau menanya atau memberikan saran. Silakan. Silakan sebutkan namanya dan Nama saya Aida Munira, saya juga dari kelompok 4. Itu kan di labelnya itu kan nggak ada ininya ya, kayak tanggal kadaluarsa atau kayak saran penyajiannya. Nah, terus pertanyaannya tuh saran penyajiannya itu gimana? Terus biar supaya produknya itu lebih awet itu maksimal berapa lama, terus disimpannya tuh di mana gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini produk kami itu disediakan nggak bisa lama disimpannya itu di kulkas biar masih terjaga kualitasnya. Terus ini tuh makanan siang hari, jadi lebih baik tuh langsung dimakan itu loh, soalnya mangganya kan biar masih segar. Ya. Satu lagi ada penanya. Ya, kepada Mbak Maiza, terima kasih atas sarannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan labelnya. Ya, presentasinya sudah bagus, gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah kita belajar tentang packaging dan labeling, dan ada yang sudah mempresentasikan hasil daripada pembuatan labelnya, maka kita bisa mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang kemasan dan label. Untuk itu
silakan ada yang memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Silakan salah satu. Ya silakan. Berdiri. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Prastyo, nomor absen 9. Ya, kesimpulan yang saya ambil yaitu bahwa kemasan sangat penting dalam menjaga produk agar tetap higienis dan tetap bersih. Karena kesehatan dan kepuasan pelanggan itu nomor 1. Dan juga labeling sangat berpengaruh pada produk karena dalam label berisi atau memuat mengenai berbagai macam informasi mengenai produk tersebut seperti tanggal pembuatan produk tersebut dan lain-lain. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu setelah kita disimpulkan tadi bahwa label itu packaging itu adalah pengemasan yang memberikan perlindungan, kemudian label itu memberikan identitas, informasi pada konsumen. Itu kesimpulannya dari pembelajaran kemasan dan label. Nah, sebelum Pak Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu dari kalian melakukan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Kekurangannya apa dan kelebihannya apa, terus saran untuk pembelajaran ke depan seperti apa. Silakan salah satu untuk merefleksi. Ya, perkenalkan, nama saya Mozif Rasasam. Kelebihan pada pembelajaran pada kali ini yaitu siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan materi yang ditugaskan dan dapat menjelaskan materi yang ditugaskan yaitu kemasan dan labeling. Siswa juga dapat melatih public speaking karena dapat menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Kekurangannya, tidak semua siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan materi atau presentasi dan sesi bertanya terlalu singkat. Ya, terima kasih atas refleksinya. Yang ini bisa untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar ke depannya. Jadi dengan refleksi kita tahu di mana kelemahannya dan kelebihannya sehingga pembelajaran ke depan bisa diperbaiki. Baik anak-anak sekalian, dengan adanya refleksi ini berarti pembelajaran pada hari ini, pagi ini berarti sudah selesai. Dan untuk menutup kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.